Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar analisis data kategori kami mengenai model log linear dan model regresi logistik. Sebelumnya, anggota kelompok kami itu terdiri dari 4 orang. Yang pertama ada Arif Prasetyo Putra, yang kedua ada Luis Putrajaya, yang ketiga saya sendiri Aditya Dian Satria, dan yang keempat ada Fikri. Yang pertama itu ada latar belakang untuk model log linear. Jadi dalam penelitian banyak ditemukan situasi di mana data yang dikumpulkan dapat dikategorikan menjadi satu atau lebih kategori. Misalnya jenis pekerjaan yang terbagi menjadi pegawai negeri dan pegawai swasta. Data yang terdiri dari beberapa kategori ini disebut data kategori. Cara yang digunakan untuk menyajikan data kategori agar sistematik perlu disusun dalam suatu tabel klasifikasi silang yang disebut tabel kontingensi. Banyak keuntungan yang diperoleh dengan menggunakan tabel kontingensi, yaitu lebih mudah penyusunan perhitungannya, hasil analisisnya mudah disajikan, dan mempermudah orang dalam memahami situasi pada rancangan yang kompleks. Menurut Suryanto, suatu model yang digunakan untuk menganalisis hubungan data kategorik adalah model log linear. Menurut Suryanto, model log linear digunakan untuk menganalisis hubungan antara variabel-variabel kategorik yang membentuk tabel kontingensi dengan sembarang dimensi. Untuk tujuan analisis log linear itu adalah untuk menentukan dan menganalisis hubungan antar variabel kategorik yang ada dalam tabel kontingensi dengan memperhatikan pola interaksi dan asosiasi yang mungkin terjadi. Model log linear membantu dalam memodelkan probabilitas kejadian, mengestimasi frekuensi harapan, dan menguji hipotesis tentang pola hubungan yang ada dalam dataset. Oke, selanjutnya ada deskripsi data model log linear yang kami gunakan. Untuk dari variabel penelitian ini itu ada 6 variabel, namun yang kami gunakan itu hanya ada 2, yaitu variabel X1 tentang fungsi ginjal dan variabel X3 itu hematologi. Jadi untuk deskripsi datanya di sini, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari hasil medical check-up pegawai negeri sipil PNS Institut Teknologi 10 November ITS pada tahun 2013-2014. Jumlah data ini sebanyak 620 PNS dan pegawai negeri sipil ini terdiri dari dosen, karyawan yang memiliki latar belakang pendidikan non-sarjana, S1, S2, dan S3. Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah variabel fungsi ginjal, X1, dan hematologi X3. Untuk variabel fungsi ginjal tersendiri, itu adalah sistem alami penyaringan tubuh, menghilangkan bahan ampas sisa metabolisme dari aliran darah, mengatur keseimbangan tingkat air dalam tubuh, dan menahan pH atau tingkat asam basa pada cairan tubuh. Dan untuk arti dari hematologi sendiri itu berkaitan dengan darah dan jaringan pembentuk darah yang merupakan salah satu sistem organ terbesar di dalam tubuh. Oke, selanjutnya di sini ada tabel kontingensi 2 kali 2 pada data yang kami gunakan. Jadi berdasarkan tabel kontingensi tersebut, model yang digunakan adalah model dua arah, dan dari 431 responden fungsi ginjal normal, ada 180 responden yang memiliki hematologi normal dan 251 responden yang memiliki hematologi tidak normal. Dan dari 189 responden fungsi ginjal tidak normal, ada 49 responden yang memiliki hematologi normal dan 140 responden yang memiliki hematologi tidak normal. Nah, berdasarkan informasi yang saya sebutkan tadi, dapat dibentuk suatu tabel kontingensi berukuran 2 kali 2. Pembangunan model log linear. Model log linear dari tabel kontingensi dapat terdiri dari model jenuh dan model tak jenuh. Pemilihan antara model log linear jenuh dan model log linear tak jenuh dilakukan dengan menggunakan uji independensi. Uji independensi dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada menentukan hipotesis,
Jadi untuk H0-nya itu adalah tidak ada interaksi antara kedua variabel, dan H1-nya ada interaksi antara kedua variabel. Untuk tingkat signifikansinya tersendiri itu adalah 5%, dan kriteria pengujiannya itu H0 ditolak dan H1 diterima jika chi-square hitung lebih dari chi-square tabel, dengan chi-square tabelnya itu adalah 3,84. Kemudian H0 diterima dan H1 ditolak jika chi-square hitung kurang dari atau sama dengan chi-square tabel. Dengan chi-square tabelnya itu adalah 3,84. Nah, untuk statistik uji dalam pengujian ini menggunakan uji Pearson chi-square. Oke, dalam menghitung nilai statistik uji, dihitung terlebih dahulu nilai frekuensi harapan pada sel tabel kontingensi menggunakan rumus Pearson chi-square. Ya, dapat dilihat di sini hasil yang pertama itu ada 159,1919, dan yang kedua ada 271,8081. Hasil yang ketiga ada 69,8081. Hasil yang keempat itu ada 119,1919, dan nilai chi-square hitung yang didapatkan adalah 14,5. Nah, karena nilai chi-square hitung yang didapatkan itu lebih dari chi-square tabel, yaitu 14,5, maka H0 ditolak dan H1 diterima, sehingga dapat disimpulkan ada interaksi antara variabel fungsi ginjal X1 dan hematologi X3. Model yang dipilih adalah model jenuh, yaitu saturated, dikarenakan terdapat interaksi antara dua variabel. Nah, model log linear jenuh yang menggambarkan tabel kontingensi tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ln MIJ sama dengan lambda ditambah lambda I pangkat X ditambah lambda J pangkat Y tambah lambda IJ pangkat XY. Untuk lambda topinya itu merupakan pengaruh rata-rata keseluruhan, kemudian lambda IX-nya itu pengaruh baris ke I pada model, dan lambda JY pengaruh kolom ke J pada model, dan lambda IJXY pengaruh baris ke I dalam kolom ke J terhadap model. Oke, sebelum mencari nilai frekuensi harapan berdasarkan model linear, akan dicari terlebih dahulu estimasi dari setiap parameter yang ada menggunakan metode maksimum likelihood estimation dengan fungsi likelihood dan fungsi log likelihood yang dimaksimumkan sehingga didapat nilai estimasi parameter model log linear sebagai berikut. Nah, perhitungan estimasi parameter dapat dipermudah dengan mulai menghitung terlebih dahulu nilai logaritma natural dari data observasi. Nilai logaritma natural data observasi dapat dilihat pada tabel kiri, dan estimasi parameter dapat dilihat pada gambar di kanan. Di sini untuk estimasi parameternya dari lambda sendiri itu ada 4,880. Kemudian estimasi parameter dari lambda 1x itu 0,4712. Estimasi parameter dari lambda 2x itu min 0,4712. Estimasi parameter dari lambda 1y itu ada min 0,3456. Estimasi parameter dari lambda 2y itu ada 0,3456. Kemudian estimasi parameter dari lambda 11xy yaitu 0,1793. Kemudian estimasi parameter dari lambda 12x yaitu min 0,1793, dan estimasi parameter dari lambda 21x yaitu min 0,1793, dan estimasi parameter dari 22x yaitu 0,7193. Kemudian untuk selanjutnya itu kita akan menghitung frekuensi harapan berdasarkan estimasi parameter. Nah, untuk
frekuensi harapan untuk X1Y1 itu adalah eksponen 5,19 yaitu 180. Kemudian frekuensi harapan untuk X1Y2 itu adalah eksponen dari 5,23 yaitu 251. Kemudian frekuensi harapan untuk X2Y1 yaitu eksponen 3,89 yaitu 49. Kemudian frekuensi harapan untuk X2Y2 yaitu eksponen dari 4,94 yaitu 140. Oke, dapat dilihat di sini adalah tabel kontingensi frekuensi harapan yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya. Untuk perhitungan selanjutnya, yaitu pengujian kecocokan model, akan dilanjutkan oleh teman saya, Luis Putrajaya. Kepada Luis Putrajaya, saya persilahkan. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi. Model linear dapat diuji kelayakannya dalam menggambarkan data melalui uji Gonus-Sofit atau uji kecocokan model. Kegunaan dari Gonus-Sofit adalah untuk membandingkan atau menentukan ada atau tidaknya jarak antara data observasi dan model. Untuk menguji hipotesis pada model linear digunakan Pearson chi-square atau likelihood ratio test dengan rumus sebagai berikut. Dapat dilihat pada rumus Pearson chi-square itu sigma I sama dengan 1 hingga I besar itu total baris dan J besar itu total kolom. Misalnya pada tabel kontingensi 2x2 itu hanya I nya sampai 2 dan J nya sampai 2, sehingga nanti di MIJ nya itu ada 4 kombinasi, yaitu 11, 12, 21 dan 22. Pada uji likelihood ratio test juga demikian, I sama dengan 1 sampai 2 dan J sama dengan 1 sampai 2. Selanjutnya, hipotesis dari uji Gonus-Sofit ini atau uji kecocokan model ini yaitu H0 tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model atau dikatakan model sesuai. Kemudian hipotesis satunya atau H1-nya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model, yaitu model tidak sesuai. Kriteria pengujiannya dapat dilihat pada gambar berikut. H0 akan ditolak dan H1 diterima jika chi-square hitungnya lebih besar atau sama dengan chi-square tabel dengan derajat bebas 1 dan tingkat errornya 0,05. Kemudian H0 diterima dan H1 ditolak jika chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel dengan derajat bebas 1 dan tingkat error 0,05. Untuk kriteria pengujian likelihood ratio testnya itu H0 ditolak dan H1 diterima jika nilai likelihood rasionya atau G kuadratnya lebih besar atau sama dengan chi-square tabel dengan derajat bebas 1 dan alpha 0,05 atau tingkat errornya. Kemudian H0 diterima dan H1 ditolak jika G kuadrat lebih kecil dari chi-square tabel dengan derajat bebas 1 dan alpha 0,05. Selanjutnya, berikut adalah hasil perhitungan dari kami kelompok 3. Untuk nilai statistik uji Pearson chi-square-nya kami dapatkan itu sama dengan 0, dikarenakan nilai chi-square hitungnya yaitu 0 lebih kecil daripada chi-square tabel yang dimana bernilai 3,84 yang dapat dilihat dari tabel chi-square yang ada di internet. Maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model, yaitu dapat dikatakan model sudah sesuai. Berdasarkan statistik uji likelihood ratio tes kami juga, nilai yang kami dapatkan itu G kuadratnya sama dengan 0. Dikarenakan nilai likelihood ratio testnya yaitu 0 lebih kecil dari chi-square tabel yang bernilai 3,84, maka H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengamatan dengan kemungkinan hasil prediksi model, atau dapat dikatakan model sudah sesuai.
Dari kedua hasil uji Gunasovit kami, dapat dikatakan bahwa model log linear sangat cocok dengan data hasil pengamatan, yakni data fungsi ginjal dan hematologi dari hasil medical check-up kesehatan Pegawai Negeri Sipil Institut Teknologi 10 November. Model yang sudah terbentuk dapat memperkirakan frekuensi harapan dari tabel kontingensi dengan baik dan akurat, serta hubungan antara variabel fungsi ginjal yaitu X1 dan hematologi yaitu X3 dari penelitian yang kami kutip. Model yang dimodelkan dengan menggunakan efek utama dan interaksi antar variabel sudah sesuai dengan pola data yang diamati dan telah terwakili dengan sangat baik oleh model. Selanjutnya, parameter model log linear yang telah diestimasi dapat diinterpretasikan juga. Pada model log linear jenuh dapat dilihat pada pola kecenderungan tabel kontingensi dengan menggunakan nilai parameter interaksi dua variabel. Penginterpretasian nilai parameter dapat dipermudah dengan menyajikannya dalam bentuk tabel kontingensi juga. Berdasarkan nilai parameter dan perbandingan antar kolom dari tabel tersebut yang dapat dilihat pada tabelnya, diketahui bahwa responden yang memiliki fungsi ginjal normal cenderung memiliki hematologi yang normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai parameternya, yaitu lambda XY11 yang lebih besar dari nilai parameter lambda XY12. Sedangkan responden yang memiliki fungsi ginjal tidak normal cenderung memiliki hematologi yang tidak normal. Hal ini dapat dilihat dari nilai parameternya, yaitu lambda XY22 yang lebih besar dari nilai parameter lambda XY21. Selanjutnya, odds ratio. Parameter model log linear juga dapat dihitung menjadi nilai odds ratio pada tabel kontingensi yang dapat diinterpretasikan. Odds ratio dihitung menggunakan spanning method dengan membandingkan kategori dengan kategori referensi. Berdasarkan interpretasi parameter, dipilih kategori fungsi ginjal tidak normal untuk dibandingkan dengan fungsi ginjal normal. Fungsi ginjal normal dipilih sebagai kategori referensi karena memiliki kecenderungan hematologi normal yang lebih tinggi. Rumus untuk menghitung odds ratio pada tabel kontingensi estimator adalah sebagai berikut, yaitu theta sama dengan eksponensial dari lambda topi XYIJ dikurang lambda topi XYIJ petik atau IJ aksen, kemudian dibagi dengan eksponensial dari lambda topi XY aksen J dikurang lambda topi XY aksen J aksen. Adapun keterangan dari masing-masing parameternya yang dapat dilihat pada gambar berikut. Setelah kami menghitung odds ratio pada kasus kami, didapatkan nilai theta-nya itu 0,48812. Dari hasil odds ratio tersebut dapat disimpulkan bahwa responden yang memiliki fungsi ginjal tidak normal memiliki kemungkinan hematologi yang normal 0,488 kali dibanding responden yang memiliki fungsi ginjal normal. Artinya, responden yang memiliki fungsi ginjal tidak normal memiliki kemungkinan yang lebih rendah karena dia di bawah 1 untuk memiliki hematologi yang normal dibandingkan dengan responden yang memiliki fungsi ginjal normal. Dapat dikatakan juga responden yang memiliki fungsi ginjal tidak normal memiliki setengah kali kemungkinan karena dia mendekati 0,5, yaitu sebesar 0,488 untuk memiliki hematologi normal dibandingkan dengan responden yang memiliki fungsi ginjal normal. Selanjutnya, bagian regresi logistik akan dilanjutkan oleh teman saya Arif. Fikri. Terima kasih kepada Luis yang sudah mempersilahkan saya untuk presentasi. Poin berikutnya, latar belakang model regresi logistik. Dalam berbagai bidang, ilmu statistika sangat menunjukkan perannya dalam memberikan analisis yang mendalam. Dari metode yang begitu sederhana, seperti halnya statistika deskriptif hingga metode-metode lain yang lebih berkembang.
Salah satu metode statistika yang populer adalah model regresi logistik. Pada penuturan Zuroidah 2008, metode regresi merupakan prosedur statistika yang berkaitan dengan penggambaran hubungan antara variabel-variabel penelitian, yaitu variabel respon dengan variabel bebas. Regresi logistik biner adalah salah satu metode analisis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel respon atau dependen yang bersifat biner dengan variabel prediktor atau independen X, yaitu penuturan dari Hosmer dan Lemeshow 2000, tahun 2000. Ilmu statistika juga berperan dalam bidang kesehatan, misalnya melihat hubungan variabel yang mempengaruhi orang yang terkena miopia. Miopia, yang lebih umum dikenal dengan rabun jauh, adalah kondisi mata di mana seorang mengalami kesulitan melihat objek yang berada pada jauh. Tujuan analisis. Tujuan analisis dari peneliti ini adalah untuk melihat hubungan dua variabel faktor penyebab miopia terhadap orang yang menderita miopia, dikarenakan variabel penderita miopia tersendiri dari ya dan tidak atau bersifat biner, di mana hal ini tidak memungkinkan untuk menggunakan regresi sederhana. Maka pada penelitian ini akan menggunakan regresi logistik biner. Kemudian yang kedua, deskripsi data. Variabel penelitian. Variabel terdiri dari 1Y dan 5X, di mana masing-masing dari nama variabel adalah Y, myopic yang terdiri dari no dan yes, yaitu no adalah 0, 1 adalah yes. Kemudian variabel X1, sport HR adalah satuan jam per minggu, dan begitu juga dengan seterusnya, X1, X2, X3, X4, X5 berturut-turut, dan untuk nama variabelnya adalah Sport HR, Read HR, Com HR, Studi HR, TV HR, yang dimana isi variabel tersebut adalah satuan jam per minggu. Untuk regresi, deskripsi data yang dipakai dalam model regresi logistik ini adalah data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku David Hosmer, Stanley Lemeshow, dan Rodney Sturgeon yang berjudul Applied Logistic Regression, di mana pada buku ini menggunakan subset dari data Oriental Longitudinal Study of Myopia (OLSM). Dataset ini merupakan data yang dimulai pada tahun 1989 sampai 1990 dan berlangsung setiap tahun hingga tahun 2000 sampai 2001. Dataset ini terdiri dari 618 subjek, yang dimana semua subjek ini dilakukan pemeriksaan yang mencakup 17 variabel yang berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi miopia, yang dimana untuk spesifikasi dari variabel ini adalah myopic, subjek yang diperiksa selama 5 tahun dan dicek apakah subjek menderita miopia, yang terdiri dari yes dan no tadi. Sport HR merupakan seberapa lama subjek melakukan aktivitas olahraga di luar jam sekolah. Read HR seberapa lama subjek membaca di luar jam sekolah. Com HR, seberapa lama subjek bermain komputer di luar jam sekolah. Studi HR, seberapa lama subjek belajar di luar jam sekolah. Dan TV HR merupakan seberapa lama subjek menonton TV di luar jam sekolah. Kemudian untuk analisisnya, terdapat ada beberapa, yaitu analisis pertama, uji kecocokan model, yaitu menggunakan goodness of fit test yang terdiri dari Pearson dan Hosmer Lemeshow. Dikarenakan bisa dilihat dari output berikut ini, dikarenakan p-value melebihi 0,5 alpha, maka bisa diartikan bahwa model yang kita pakai sudah cocok atau sesuai dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut. Kemudian ada analisis koefisien berdasarkan dari estimasi parameter yang dapat dilihat bahwa nilai p-value regresi intercept atau konstanta yaitu bernilai 0,0000 kurang dari 0,05 atau alfa, artinya tolak H0 dan terima H1, yakni intercept atau konstanta berpengaruh terhadap variabel independen itu myopic. Kemudian variabel bisa dilihat pada variabel sport HR dan HR memiliki pengaruh signifikan karena bernilai 0,010 dan read HR 0,016, yaitu kurang dari 0,05. Berarti sport HR dan read HR memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan model regresi logistik, sedangkan variabel yang memiliki p-value lebih dari 0,05 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pembentukan model regresi logistik, seperti
COM-HR, studi HR, dan TV-HR. Untuk analisis berikutnya, yaitu ANOVA, Analysis of Variance. Berdasarkan uji ANOVA di atas, hasil yang diperoleh tidak jauh berbeda dengan hasil estimasi parameter. Dapat dilihat bahwa nilai p-value regresi secara keseluruhan 0,026 atau kurang dari 0,05, artinya tolak H0 dan terima H1, yang berarti seluruh variabel berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu myopic, seperti myopic. Variabel sport HR dan rate HR memiliki p-value kurang dari 0,05, artinya tolak H0 dan terima H1, yang mengartikan variabel memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu myopic, dan variabel yang melewati lebih dari 0,05 seperti COM-HR, studi HR, dan TV-HR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel pembentukan dependen, yaitu myopic. Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka kita didapatkan model regresi logistiknya, yaitu Y sama dengan min 1,660, Y sama dengan min 1,660 dikurangi 0,0463, yaitu variabel sport HR, ditambah 0,0896 variabel rate HR, ditambah 0,0218 com HR, dikurang 0,0685 studi HR, ditambah dengan 0,0065 TV HR. Berikut model regresi logistik yang didapat pada kelompok kami, dan berikutnya akan saya serahkan kepada Arif Prasetyo untuk menghitung lebih lanjut terhadap regresi logistik ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fikri yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya Arif Prasetyo Eva Putra akan melanjutkan pemaparan presentasi model regresi logistik. Di sini, saya akan menjelaskan pembangunan model regresi logistik menggunakan Python. Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah mengimport package. Di sini saya menggunakan package numpy dengan alias np, kemudian pandas dengan alias pd, matplotlib.pyplotly as plt, kemudian statsmodel.api, kemudian sklearn matrix log-loss, sklearn processing min-max scaler, dan cpystats import kstest. Numpy sendiri untuk perhitungan biasa seperti tambah kali kurang bagi, kemudian pandas sendiri untuk hitungan data frame, matplotlib untuk visualisasi data, kemudian statsmodel.api itu untuk perhitungan regresi logistik, kemudian sklearn matrix import log-loss untuk fungsi log-loss, kemudian sklearn processing min-max scaler untuk standarisasi data, dan cpystats import kstest norm untuk uji normalitas. Kemudian menginisialisasi variabel. Yang pertama untuk variabel X itu ada sport HR, rate HR, com HR, studi HR, TV HR, myopic, dan TVHR. Untuk variabelnya sendiri itu menggunakan variabel myopic. Kemudian didapatkan hasil analisis regresi logistik sebagai berikut. Sama halnya dengan hasil Minitab, bahwa variabel yang berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu sport HR dan rate HR. Selainnya tidak berpengaruh signifikan karena nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Karena skala datanya itu berbeda-beda tiap variabel,
Jadi saya melakukan standarisasi data. Sebelum melakukan normalisasi atau standarisasi data, kita perlu melakukan uji normalitas. Dapatkanlah hasil bahwa semua variabel tidak ada yang berdistribusi normal. Karena semua variabel tidak ada yang berdistribusi normal, maka kita menggunakan standarisasi min-max. Didapatkanlah hasil sebagai berikut. Kemudian dibentuk kembali model berdasarkan hasil standarisasi data. Diperoleh hasil sebagai berikut. Di sini tidak ada perbedaan nilai p-value antara yang sebelum distandarisasi dan setelah distandarisasi. Namun untuk nilai estimasi parameternya terdapat beberapa perubahan seperti nilai spot HR dari negatif 0,0463 menjadi negatif 2,0829. Kemudian nilai rate HR dari 0,0896 menjadi 1,7913 dan seterusnya. Setelah didapatkan nilai estimasi parameter, di sini kami melakukan cost function. Cost function digunakan untuk menghitung error pada regresi. Biasanya kalau regresi linear itu menggunakan MSE atau mean square error. Namun karena regresi logistik ini variabel y-nya itu berupa kategorik atau 1, 0, maka kita dapat menggunakan fungsi log loss sebagai berikut. Fungsi log loss itu sama dengan negatif 1/n sigma ni sama dengan 1 sampai n yi len fungsi model regresi logistik ditambah 1 dikurang yi len 1 dikurang fungsi logistik, fungsi regresi logistik. Untuk SZI ini merupakan fungsi sigmoid atau fungsi regresi logistik, yaitu nilai probabilitas atau nilai variabel independen per sampel yang disubstitusikan ke model regresi logistik. Kan tadi didapatkan estimasi parameter untuk model regresi logistik. Kemudian disubstitusikan satu persatu dari sampel pertama sampai ke sampel ke 617. Kemudian untuk Y sendiri itu adalah label sebenarnya dari sampel ke I. Misal dari sampel ke 1 itu labelnya 1. Maka di fungsi Y-nya akan bernilai 1. Jika 0 maka 0. N merupakan total sampel yaitu sebanyak 617. Kemudian setelah melakukan log loss sendiri itu berguna untuk mencari error. Nah, untuk mencari error kita perlu mengeliminasi model regresinya, melakukan perulangan model regresi dengan menggunakan gradient descent. Gradient descent sendiri itu menurunkan koefisien dan konstanta dengan tujuan mendapatkan nilai log loss yang optimal. Nilai log loss yang optimal itu adalah nilai terkecil dari log loss. Untuk menghitung gradient descent, itu yang pertama, turunan parsial terhadap bobot atau koefisien. Dengan rumus sebagai berikut, dWj sama dengan 1/n, sigma i sama dengan 1 sampai n, fungsi sigmoid dikurang yi dikali xyi, di mana xyi sendiri itu merupakan nilai variabel ke j sampel ke i. Dan sama seperti halnya, SZI merupakan fungsi sigmoid yang telah disubstitusikan oleh sampel. Kemudian Y sendiri itu labelnya. Dan selain turunan parsial terhadap bobot, juga perlu dilakukan turunan parsial terhadap bias atau intercept atau konstanta. Dengan rumus dB itu sama dengan 1/n, sigma i sama dengan 1 sampai n, sz dikurang yi. Next, setelah dilakukan gradient descent, perlu dilakukan perhitungan lainnya untuk membuat model regresi logistik yang baru. Dengan rumus, untuk bobot pertama atau koefisien pertama itu sama dengan
koefisien lama dikurang learning rate dikali turunan dari si koefisien pertama. Learning rate sendiri itu merupakan kecepatan gradien bergerak selama penurunan. Jika learning rate-nya itu terlalu tinggi, maka penurunan yang akan didapatkan atau fungsi log loss-nya akan terus semakin tajam. Jadi kalau misalnya learning rate-nya itu juga terlalu kecil, itu juga akan memperlama kita menuju log loss yang paling minimal. Sehingga di sini kami menetapkan learning rate itu sebesar 0,1. Dan untuk bobot kedua atau koefisien kedua itu sama juga, koefisien baru itu sama dengan koefisien lama dikurang learning rate dikali dengan turunan dari si bobot kedua. Dan untuk bias atau intercept sendiri itu sama dengan bias yang lama dikurang learning rate dikali dengan turunan dari si bias. Didapatkan grafik log loss untuk epochnya sebanyak 10.000 kali dengan learning rate sebesar 0,1 untuk 5 variabel seperti di layar. Didapatkan bahwa jika kita menggunakan 10.000 epoch atau iterasi dengan learning rate 0,1, maka base loss yang didapatkan yaitu 0,3782 dengan titik base loss-nya itu berada di epoch ke 10.000. Kemudian selain kami menggunakan 5 variabel, kami juga mencoba untuk membuang variabel yang tidak signifikan seperti COM-HR, studi HR, dan TV-HR. Sehingga kami mencoba untuk menghitung log loss untuk dua variabel yang signifikan. Didapatkan bahwa jika kita menggunakan epoch 10.000 dengan learning rate yang sama yaitu 0,1, maka base loss yang didapatkan hanya 0,3795. Ternyata menggunakan 5 variabel itu lebih baik daripada menggunakan 2 variabel. Sehingga di sini kami memutuskan untuk mengambil koefisien yang menggunakan 5 variabel. Kemudian untuk di layar itu adalah grafik log loss, grafik perubahan koefisien dan intercept selama epoch. Di sini sebenarnya atau sebaiknya itu melakukan epoch itu jangan sampai interceptnya itu lurus seperti ini. Sebenarnya ketika lengkungan tajam atau mau mendekati lurus itu harusnya epochnya dipotong karena perbedaan log loss-nya itu tidak berbeda jauh signifikan. Karena itu jika kita terlalu banyak melakukan epoch terhadap training set data, dikhawatirkan akan terjadinya overfitting. Overfitting itu sendiri adalah model itu tidak bisa melakukan prediksi dengan baik karena model hanya berulang kali mempelajari training data yang sama sehingga susah untuk melakukan prediksi. Atau bisa dibilang kayak misalnya kita belajar nih, dipaksa belajar namun secara hafalan bukan secara konsep, sehingga murid tersebut ingat namun secara hafalan, tapi jika diberikan soal baru yang bukan hafalannya, dia tidak bisa mengerjakan karena dia belajar dengan sistem hafalan. Seperti itulah kira-kira ilustrasinya. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.